Halo jemaat sekalian, hari ini kembali kita akan belajar satu topik yang menarik, yaitu tentang mengatur keuangan keluarga. Nah, tentu saja ini adalah satu topik yang cukup kompleks dan juga mencakup banyak aspek di dalamnya. Tapi ada satu poin yang ingin saya bahas di sini, yaitu aspek yang cukup mendasar yang berkaitan dengan keuangan di dalam sebuah rumah tangga. Yaitu bagaimana kita bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Nah, suatu kali ada seorang teman yang mengunjungi saya. Kami berbincang-bincang cukup panjang sampai bercerita tentang masa-masa ketika kami masih sama-sama berjuang. Nah, saat ini teman saya itu dia sudah menjadi seorang pengusaha yang sangat sukses. Bahkan dia sudah memiliki usaha dalam ukuran taraf yang internasional. Nah, ketika dia akan meninggalkan rumah saya, dia berkata seperti ini. Dia mengatakan, "John, kalau ada kebutuhan apa-apa, jangan sungkan-sungkan untuk kontak saya ya." Nah, waktu mendengar kalimat ini, saya berpikir, wah, saya bisa saja bersikap aji mumpung. Saya tinggal bilang, wah, saya butuh ini, saya butuh itu, ya, karena dia sudah begitu sukses ya. Tapi saya tidak mungkin melakukan itu, karena saya tahu bahwa semua kebutuhan saya sudah Tuhan cukupkan. Maka waktu itu saya mengatakan kepada dia, kalau berbicara tentang kebutuhan, kamu jangan khawatir. Karena semua kebutuhan saya, dari yang terkecil sampai yang besar sekalipun, itu sudah Tuhan cukupkan. Nah, tapi kamu jangan sekali-kali bertanya tentang keinginan saya. Karena apa yang menjadi keinginan hati saya mungkin tidak akan mampu dipuaskan sekalipun saya adalah orang yang terkaya di dunia ini. Lalu dia melanjutkan, ya bisa saja misalnya anak-anakmu kalau butuh apa-apa ya. Soalnya anakmu kan 5 ya, anakmu banyak, pasti juga banyak kebutuhannya. Lalu saya mengatakan, sejak kecil anak-anak kami pun sudah kami ajarkan untuk membedakan mana yang merupakan kebutuhan dan mana yang merupakan keinginan. Apa yang menjadi kebutuhan mereka pasti akan kami penuhi. Tetapi apa yang menjadi sebuah keinginan, maka akan kami katakan tidak, atau kami katakan tunggu sampai kita punya uang yang lebih baru kita penuhi. Tapi setidaknya anak-anak kami tetap kami berikan 2 kali kesempatan dalam setahun ya, untuk meminta apa yang menjadi keinginan hati mereka, yaitu dalam bentuk hadiah ulang tahun dan juga hadiah Natal. Nah, dengan begitu kami akan lebih mudah untuk mengatur keuangan kami, karena ada skala prioritas yang telah kami tetapkan. Dan kalau kita bicara tentang kebutuhan, sebenarnya yang menjadi kebutuhan mendasar itu tidaklah banyak. Sehari kita hanya perlu makan 2-3 kali saja. Bahkan soal biaya makan pun, kita bisa sebenarnya menyajikan makanan yang sehat dan itu tidak perlu mahal. Nah, malam itu teman saya pulang dan dia mengatakan bahwa dia belajar sebuah pelajaran penting yang dia juga akan coba terapkan di dalam keluarganya. Nah, saudara sekalian, tentu saja apa yang saya terapkan di tengah keluarga kami itu adalah sebuah hal yang juga kami pelajari dari firman Tuhan. Salah satunya adalah yang kami dapatkan di dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 11-13 dan juga ayat 19. Di mana di bagian firman Tuhan ini Rasul Paulus berkata, "Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Dan juga di ayat ke-19 Paulus berkata, "Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus." Saudara, Tuhan berjanji akan memenuhi segala yang kita perlukan atau kita butuhkan, bukan memenuhi segala keinginan kita. Karena apa yang merupakan keinginan belum tentu sama dengan apa yang kita butuhkan. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, apakah keinginan tidak boleh dipenuhi? Tentu saja boleh, selama kita menempatkan keinginan sesuai dengan prioritas yang benar dan sesuai juga dengan kemampuan kita. Permasalahannya adalah
kita seringkali terbelenggu oleh keinginan-keinginan kita. Untuk itu, kita perlu belajar untuk merasa cukup. Karena ketika kita bisa merasa cukup dan bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, maka sebenarnya kita menjadi orang yang berkelimpahan. Ingatlah, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sampai kekurangan dalam hal kebutuhan kita. Seperti yang Raja Daud amati semasa hidupnya. Dia mengatakan di Mazmur 37 ayat 25, "Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti." Nah, kiranya Tuhan menolong setiap kita agar kita lebih bijak di dalam hal mengatur keuangan kita. Belajarlah untuk membedakan mana yang kebutuhan dan mana yang keinginan. Maka kita akan lebih mudah di dalam mengontrol pengeluaran kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.